Polemik angkutan online dengan angkutan konvensional di kawasan ekonomi khusus Mandalika menjadi persoalan serius yang harus segera dituntaskan. Pasalnya menjelang MotoGP Mandalika, wisatawan terancam tidak mendapatkan pelayanan transportasi yang aman dan nyaman jika para pihak belum serius mengatasi persoalan tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, Ahmad Wawan Sugandika. Silakan rekan Wawan. Eh, ya, terima kasih rekan Mei. Saya ucapkan selamat siang bagi Tribuners sekalian dimanapun berada. Perlu saya informasikan perseteruan antara angkutan online dengan angkutan konvensional di kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika memang dinilai menjadi permasalahan serius yang akan mengurangi jumlah kunjungan wisatawan di daerah itu. Apalagi jelang MotoGP Mandalika yang sebentar lagi akan bergulir pada Oktober tahun 2023 mendatang. Wisatawan terancam tidak mendapatkan pelayanan transportasi yang aman dan nyaman jika para pihak belum serius mengatasi persoalan rebutan harga dan rebutan penumpang antara angkutan online dan konvensional seperti yang belum lama ini terjadi. Saya informasikan juga nih terbaru kasus persekusi angkutan online ini terjadi di Kute Mandalika, Lombok Tengah dan di Pelabuhan Bangsal, Lombok Utara. Dalam dua kejadian itu, pengemudi angkutan online dihadang oleh oknum yang tidak terima adanya pengangkutan penumpang atau wisatawan di wilayah mereka. Ketua Asosiasi Driver Online atau ADO NTB, Wahyudi Wirakarsa, setelah dikonfirmasi tribunlombok.com ini angkat bicara perihal permasalahan itu. Menurut pria yang akrab di Sapa Yudi itu, persoalan rebutan penumpang harusnya tidak perlu terjadi jika mengacu pada regulasi yang ada. Dikarenakan angkutan online itu dalam regulasi pemerintah masuk kategori angkutan orang tidak dalam trayek yang layanan dari pintu ke pintu, dari dan ke bandara, dari dan ke pelabuhan, dan simpul-simpul transportasi lainnya. Dikatakan oleh Yudi, ini akar permasalahan adanya larangan pengambilan penumpang di KEK Mandalika oleh angkutan online sebenarnya karena tarif online yang tidak diterima oleh pihak angkutan konvensional yang ada di daerah wisata itu. Solusinya kemudian ini apa namanya angkutan konvensional yang ada di daerah wisata mau tidak mau harus bergabung dengan online, tapi harus duduk bersama membicarakan masalah tarif yang nantinya hanya berlaku di daerah wisata itu seperti di KEK Mandalika, eh, Labuhan Bangsal dan juga beberapa tempat-tempat titik wisata yang lainnya. Lebih lanjut dikatakan atau disampaikan oleh Yudi sendiri, pihak angkutan yang ada di wilayah KEK Mandalika juga bisa diberikan kebebasan untuk mengelola aplikasi. Misalnya, jika menggunakan aplikasi A, tentu akan ada tarif sendiri di sana begitu. Dari aplikasi juga pihak mereka bisa memblok siapa saja yang bisa mengangkut penumpang di wilayah mereka. Persoalan yang dihadapi saat ini antara angkutan online dan konvensional diyakininya bisa terselesaikan asal Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat begitu mau mengambil atau memanggil begitu dua pihak yang terlibat untuk kemudian mengkoordinir lewat sebuah aplikasi, dan tentunya harga yang bisa apa namanya diterapkan di wilayah tersebut itu bisa disepakati oleh kedua belah pihak, baik dari angkutan online, driver online ataupun angkutan konvensional. Akan tetapi Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat saat ini dinilai banyak memberikan harapan palsu atau PHP begitu, bahkan hingga dengan 2 kali pergantian kepala dinas. Eh, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga bisa mengatasi persoalan tersebut melalui badan usaha BUMD begitu yang ada di apa namanya yang ada saat ini. Namun yang terpenting saat ini adalah bagaimana menghadirkan kenyamanan untuk konsumen hingga mereka mau naik dimanapun mereka mau naik begitu, turun dan turun dimanapun mereka mau turun. Tidak mesti juga semua harus terarah ke sistem online ya, uh, di mana harus harus memang dibarengi dengan angkutan konvensional.
dua-duanya harus jalan begitu. Karena apa namanya, kita juga sadar begitu bahwa tidak semua masyarakat memegang gadget, dan wisatawan juga kalaupun mereka memegang gadget belum tentu mereka ada data. Jadi konvensional tetap dibutuhkan dalam hal ini. Namun kita harapkan juga Tribuners, permasalahan-permasalahan yang dihadapi di apa namanya, di NTB terkait dengan persoalan angkutan online dan juga angkutan konvensional ini segera bisa terselesaikan hingga kenyamanan wisatawan menjelang MotoGP Mandalika ini segera bisa terwujud. Begitu Mei, laporan singkat saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Ahmad Wawan Sugandika atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.